Salam jumpa Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam rangkaian Pualam Kasih Bapa. Saya sungguh bersyukur dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada. Saya selalu mendoakan Ibu Bapak, Saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Pada saat ini kita bersyukur karena hari Selasa yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita merayakan dan mensyukuri penyertaan Tuhan bagi bangsa kita di dalam perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia. Kita bersyukur Tuhan senantiasa menyertai bangsa kita dan kita senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Pada saat ini kita mau bersama-sama merenungkan refleksi bagi kita dalam merayakan kemerdekaan bangsa kita. Ibu Bapak, Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya berbincang dengan seorang teman dekat. Kami ngobrol membahas seputar kemerdekaan. Lalu di tengah obrolan kami muncul sebuah pertanyaan yang cukup konyol, namun bisa jadi serius juga untuk kita renungkan. Pertanyaannya begini, apakah penjajahan menjadi jalan bagi bangsa kita untuk merdeka? Apakah penindasan itu punya peran di dalam kemerdekaan bangsa kita? Atau lebih sederhananya, kalau bangsa kita nggak dijajah, kita merdeka atau tidak? Jangan-jangan kalau kita nggak dijajah, kita nggak merdeka. Begitu kira-kira, Ibu Bapak sekalian. Nah, menarik juga bukan pertanyaan ini? Dalam diskusi itu, kami sampai pada sebuah kesimpulan. Kesimpulan kami begini, penjajahan sama sekali nggak punya bagian dalam kemerdekaan kita. Sederhana alasannya, karena penjajahan itu nggak pernah ingin yang dijajah merdeka. Penjajah tuh nggak mau yang dijajah merdeka. Penindasan itu tujuannya bukan untuk memerdekakan yang ditindas. Oleh karena itu jelas aja, penjajahan itu nggak pernah bisa dijadikan jalan menuju kemerdekaan. Penindasan itu tidak pernah berjasa membawa bangsa kita merdeka hingga pada saat ini. Lalu pertanyaannya, siapa yang berperan dalam mengupayakan kemerdekaan negeri kita? Yang mudah sekali, tentu saja para pejuang kemerdekaan, para pahlawan bangsa kita. Mereka lah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bukan penjajah. Perjuangan para pahlawan lah yang membuat negara kita merdeka. Perjuangan mereka lah yang membuat negeri kita bisa merayakan kemerdekaan yang ke-76 pada saat ini. Penindasan justru adalah lawan yang ditaklukkan oleh para pejuang bangsa kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, sebenarnya salah satu prinsip dari perayaan kemerdekaan, adalah menghayati dan mengamalkan perjuangan para pahlawan kita. Dengan kita merayakan kemerdekaan, kita mengingat bahwa negeri kita ini berjalan hingga saat ini itu karena perjuangan dari bangsanya sendiri. Dari sebelum kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, hingga pada saat ini, bangsa kita tidak pernah berhenti berjuang. Nah, Ibu Bapak, bicara soal berjuang, bicara soal perjuangan, saya mengingat Pendeta Andar Ismail, penulis buku seri Selamat, yang kita tentu sudah ketahui bersama. Dalam bukunya yang berjudul Selamat Berjuang, ia menjelaskan bahwa berjuang itu sebenarnya bukan sekadar berusaha. Berjuang itu artinya berusaha sekuat tenaga, berusaha sepenuh hati. Berjuang itu berupaya melalui banyak kesukaran dan banyak resiko. Orang yang mau berjuang itu orang yang mengambil resiko. Mereka yang mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang mau ia raih. Nah, bangsa kita telah bekerja sekuat tenaga, telah berjuang untuk meraih dan menjaga kemerdekaan. Dalam terang iman, kita percaya bahwa setiap perjuangan baik yang kita kerjakan, ada Allah yang turut berjuang bersama-sama dengan kita. Saya hendak mengajak kita untuk membaca firman Tuhan
dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 3. Namun saya ingin mengajak kita semua untuk membaca di dalam terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini. Ibu bapak, saudara-saudara, di dalam Alkitab yang kita miliki itu banyaknya terjemahan baru gitu ya, Alkitab versi terjemahan baru. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 3 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lama setelah Tuhan memberikan ketentraman kepada umat Israel, mereka tidak lagi diganggu oleh ancaman musuh. Pada waktu itu Yosua sudah tua sekali. Maka ia memanggil seluruh umat Israel, juga para pemuka, para pemimpin, para hakim, dan para perwira. Lalu berkata, "Saya sekarang sudah tua. Kalian telah melihat segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa di sini demi kalian. Yang berjuang untuk kalian adalah Tuhan Allahmu sendiri." Demikian firman Tuhan. Nah, ini menarik sekali, Ibu Bapak, Saudara semua. Yosua bersaksi bahwa perjuangan untuk menjaga ketenteraman dan meraih kemerdekaan dalam konteks masa itu, bangsa Israel, itu sesungguhnya adalah perjuangan Tuhan. Ya, memang bangsa Israel berperang untuk menjaga bangsanya. Namun itu bukan semata-mata perjuangan mereka, tetapi lebih dari itu. Itu adalah perjuangan Tuhan, perjuangan Allah mereka. Oleh karena itu, bagi kita pada masa kini, kita pun bisa merefleksikan bahwa setiap orang yang berjuang bagi bangsanya, ia sedang berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Perjuangan demi bangsa adalah perjuangan Tuhan juga. Allah berkenan pada perjuangan atas penindasan dan atas penjajahan. Ia berkenan pada kemerdekaan. Oleh karena itu, apabila kita pada saat ini berjuang demi bangsa kita, maka sesungguhnya Allah ada di pihak kita. Ia berjuang bersama-sama dengan kita untuk memerdekakan bangsa kita dari penindasan dan penjajahan yang ada di dalam konteks masa kini. Ibu bapak, saudara terkasih, pada masa kini bangsa kita pun tidak berhenti berjuang. Penyebaran COVID-19 adalah konteks perjuangan kita pada masa kini. Apa yang kita lawan? Viruskah? Penyebaran viruskah yang kita lawan? Kalau saya merefleksikan, ibu bapak, saudara-saudara, sebenarnya yang saat ini kita lawan itu bukan sekadar penyebaran virusnya. Saat ini kita itu bukan berjuang melawan penyebaran virus semata, tetapi kita berjuang lebih dari itu melawan rasa ketidakpedulian. Kita berjuang melawan rasa ketidakpedulian, melawan keinginan untuk menang sendiri. Nah, ini adalah lawan kita bersama sebagai satu bangsa. Kita berjuang melawan ketidakpedulian di negeri ini yang wujudnya tentu bisa banyak sekali. Keserakahan, tidak mau menerapkan protokol kesehatan, tidak mau melihat orang-orang di sekitar kita yang situasi hidupnya jauh terpuruk oleh karena dampak dari pandemi. Ibu bapak, saudara-saudara, ingat, penjajah itu orang yang tidak peduli dengan yang dijajah. Penjajah itu nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, jangan sampai kita menampakkan wajah penjajah itu justru di dalam diri kita, di dalam kehidupan bersama-sama sebagai satu bangsa. Mari kita hayati, mari kita amalkan kemerdekaan bangsa kita dengan berjuang bersama-sama dengan Allah. Kita berjuang pada saat ini menekan laju penyebaran virus, benar. Namun lebih dari itu, kita berjuang menutup ruang ketidakpedulian dalam diri kita dan dalam diri sesama kita. Mari kita saling menolong, saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain sebagai satu bangsa Indonesia. Ingat, sebagai satu bangsa, ibu bapak, saudara-saudara, bukan hanya satu kelompok saja. Kita berjuang bukan hanya bagi keluarga kita,
bukan hanya bagi komunitas iman kita, dalam artian gereja kita, atau kita tidak hanya berjuang demi kelompok etnis kita. Kita berjuang sebagai satu bangsa Indonesia. Mari kita berjuang bersama-sama. Ingat ibu bapak, saudara-saudara, ini bukan perjuangan kita semata. Ini perjuangan Allah. Allah berjuang bersama-sama dengan kita yang peduli terhadap bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia. Kita bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling menopang satu dengan yang lain untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang tumbuh. Nah, ini jargon kita pada tahun ini. Kita nyalakan bersama-sama ya jargon kita. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Begitu ya. Saya mengajak kita untuk menyuarakan ini bersama-sama dimanapun kita berada. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Begitu ya. 1, 2, ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Selamat merayakan dan menghayati serta mengamalkan syukur kita atas kemerdekaan bangsa kita. Tuhan memberkati kita.